Magelang hari ini. Halo warga Magelang, senang sekali saya Love Lovado bisa kembali menjumpai Anda dengan rangkuman berita seputar kota Magelang yang sudah kami siapkan untuk Anda di Magelang hari ini. Langsung saja kita menuju ke berita yang pertama. Warga Magelang, Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi terdakwa pemotongan bambu asal Tegalrejo. JPU berpendapat, eksepsi yang disampaikan penasehat hukum yang terdakwa telah memasuki pokok perkara. Sehingga pihak JPU berpendapat, eksepsi tidak perlu ditanggapi. Menanggapi hal tersebut, kedua terdakwa akan memberikan tanggapan dan juga bukti-bukti lain di persidangan Senin depan. Sementara itu, seorang warga Jomboran Muntilan yang merupakan TKW di Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Ia dipulangkan karena menderita penyakit yang menyebabkan menjadi lumpuh. Sebelumnya, ia dirawat gratis selama 6 bulan di rumah sakit Malaysia. Namun sekarang ia dipulangkan dan menjalani perawatan di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dia berharap ada pihak yang memberikan bantuan kepadanya. Pemkab terus mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar Candi Borobudur sebagai desa wisata. Saat ini, tumbuh banyak bentuk pelayanan wisata seperti penginapan berupa homestay dan kerajinan kreatif dari masyarakat sekitar. Menurut Bupati, keberadaan Candi Borobudur menimbulkan multi-efek kepada perekonomian masyarakat sekitar. Efek tersebut akan sia-sia jika tidak dikemas dengan baik. Untuk itu, Pemkab Magelang telah memprogram desa wisata. Tahun ini, terdapat 11 desa wisata untuk ditawarkan kepada wisatawan. Informasi selanjutnya, beralih ke berita olahraga. Ratusan atlet bola tangan perempuan dari berbagai negara di Asia yang tengah mengikuti 14 Asian Women's Handball Competition di Yogyakarta mengunjungi Candi Borobudur kemarin. Sekjen Asosiasi Bola Tangan Indonesia, Andi Zamzani di Magelang Kamis, mengatakan di sela-sela kompetensi yang berlangsung 7-16 Desember tersebut, mereka menyempatkan diri untuk menikmati kemegahan dari bangunan candi. Para atlet langsung naik ke candi begitu tiba di lokasi. Masih bisa Anda simak rangkuman-rangkuman berita terbaru seputar kota Magelang di Magelang hari ini. KPU Kabupaten telah selesai melakukan verifikasi 13 parpol. Hasilnya, hanya 1 parpol yang lolos verifikasi, yaitu PKNU. Verifikasi dilakukan selama 6 hari dan berakhir 11 Desember lalu. 11 parpol yang tidak lolos masih diberi kesempatan melakukan perbaikan kelengkapan persyaratan. Sementara itu, Komisioner KPU mengaku kerap mendapatkan teror via SMS, telepon, bahkan datang langsung ke tempat tinggal mereka. Untuk itu KPU menyarankan waktu yang dimiliki parpol digunakan untuk perbaikan kelengkapan ketimbang digunakan untuk meneror. Sementara itu warga Magelang, munculnya berbagai pusat perbelanjaan modern di kota membuat gelisah kalangan pedagang tradisional. Sebab, keberadaan toko-toko modern tersebut akan mengancam pasar tradisional. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jowinangun beranggapan bahwa dengan pemberian izin toko modern beroperasi, sama saja Pemkot tidak melindungi pasar tradisional. Sebab pedagang pasar tradisional merasa kewalahan jika harus bersaing dengan pasar modern. Ketua PGRI menduga pengaduan puluhan guru kota kepada Dewan terkait tunjangan profesi guru yang tidak diterima utuh karena mereka belum menerima penjelasan secara lengkap. Pihaknya mengaku menemui Dewan untuk menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Harapannya dalam waktu dekat bisa dilakukan pertemuan antar PGRI, Dinas Pendidikan, para guru yang mengadu, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pihaknya justru mengatakan kesalahan terjadi dari pemerintah pusat. Warga Magelang, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota menyayangkan perhatian Pemkot yang masih kurang terhadap potensi wisata. Masih banyak potensi pariwisata di kota yang harus terus digarap. Salah satunya potensi yang dimiliki Gunung Tidar yang selama ini belum dikerjakan dengan serius. Jika terkendala dana, pihaknya menyarankan untuk mengajak investor ikut berinvestasi mengembangkan potensi wisata kota. Pelatihan penulisan jurnal ilmiah terakreditasi diadakan di Universitas Muhammadiyah.
Dalam acara tersebut, Guru Besar Universitas Negeri Malang menjadi pembicara. Pihaknya menyampaikan bahwa dosen berpeluang go internasional melalui penulisan dalam jurnal internasional. Jurnal ilmiah bukan hanya sekedar hasil penelitian, tetapi juga ulasan. Setelah menunggu selama 4 bulan, akhirnya PT DNA Taksi resmi mengantongi izin operasi dari Pemprov Jateng. Sebab semua persyaratan yang ditentukan pemerintah sudah dipenuhi. Dengan dikeluarkannya izin, pihak DNA Taksi mengaku bisa lebih maksimal dalam melayani pengguna taksi. Warga Magelang untuk menekan peredaran video porno dan aksi tawuran di kalangan pelajar menjelang liburan sekolah, Kesbang Polines, Polresta, dan Satpol PP Kota merazia SMK Bakti Karya dan SMK YP17. Petugas juga memeriksa telepon genggam dan tas para siswa untuk mengantisipasi adanya senjata tajam. Dalam razia tersebut, seorang siswa yang diketahui menyimpan video porno di telepon genggamnya dan dimintai keterangan. PMI Kota mengadakan kegiatan pelepasan terhadap 7 pendonor yang merupakan warga asal kota. Mereka akan menerima penghargaan dari Presiden SBY. Penghargaan yang akan diberikan berupa Satya Lencana Kebaktian Sosial. Ketujuh pendonor yang telah dipilih adalah warga kota yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu sudah melakukan donor darah rutin lebih dari 100 kali. Warga Magelang, kita menuju ke berita yang terakhir. Fatwa Azam Maulana, siswa SMP Negeri 1 Kota, berhasil menyabet juara 3 dalam kompetisi fisika tingkat nasional 2012 di Pontianak. Fatwa sendiri memang selalu mengikuti lomba di tingkat kota dan nasional. Atas prestasinya tersebut, Fatwa mendapatkan beasiswa sebesar 5 juta rupiah. Warga Magelang, telah Anda simak berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Anda bisa kembali lagi mengupdate berita-berita seputar Kota Magelang. Saya Levi Levado, sampai jumpa. Magelang hari ini.